Pak sore Pak dosen. dosen. Selamat sore Pak dosen. Selamat sore Pak dosen. Kita sebagian hybrid ya tuh ya. Jadi saya off cam aja ya, yang di Zoom ya. Baik Siap, Pak. Pak dosen. Siapa dosen? Oke. Suara jelas ya? Itu di Jelas Pak dosen. Jelas Pak dosen. Jelas Pak Jelas dosen. banget Pak. Oke, sebelum kita mulai, kita bahas tugas dulu ya. Saya udah berikan tugas, udah disampaikan di grup ya. Jadi tugasnya sesuai dengan pedoman penulisannya. Bisa dilihat di pedomannya ya, metode penulisannya. Nah, kemudian setelah UTS kelompok 1 dulu yang presentasi. Jadi ketika kelompok 1 presentasi, maka salah satu anggota dari kelompok 2 sebagai moderatornya, ya, membuka dan menutupnya. Begitu seterusnya ya. Nah, temanya udah dibagi juga ya masing-masing ya, kelompok 1 sampai kelompok 7. Ada yang mau ditanyakan? Terkait tugas ada yang mau ditanyakan? Ayo Bapak Ibu yang di Zoom. Jelas Pak dosen, jelas. Jelas ya? Oke. Kalau nggak ada bertanya kita mulai aja. Ya, selamat sore untuk kita semua, juga Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom. Hari ini kita pertemuan terakhir di tengah semester. Materi kita terkait dengan gimana nih? Nah, mana kawan kita dulu? Kok nggak mau ya? Ada yang bisa nggak? Kita bahas ini dulu, hukum dalam perspektif berbagai disiplin ilmu. Jadi, selain ilmu hukum yang mempelajari hukum, ada juga berbagai disiplin ilmu lainnya yang membahas mengenai hukum. Salah satunya sosiologi hukum. Jadi sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Max Weber mengatakan bahwa tingkah laku mempunyai dua segi, ya, luar dan dalam. Dengan demikian, sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Kalau kita lihat objeknya, salah satu objeknya adalah pembuatan undang-undang. Jadi, sosiologi hukum itu melihat bagaimana undang-undang itu dibentuk. Sehingga sasaran penelitiannya
mulai dari badan legislatif sebagai pembentuk undang-undang, misalnya dilihat dari siapa anggotanya, ya, siapa anggota legislatif atau siapa orang yang berada di dalam badan legislatif itu. Kemudian dilihat juga usianya, pendidikannya. Seperti kita lihat, tak jarang juga Komisi 3 itu bukan berlatar belakang sarjana hukum, kan? Hah? Iya, pendidikannya apa? Nah, kita tahu Komisi 3 itu membidangi masalah hukum. Ya. Banyak juga dari Komisi 3 kita itu tidak berlatar belakang pendidikan hukum. Sehingga bagaimana dia bisa membentuk undang-undang kalau tidak memahami apa itu hukum. Tetapi Ketua Komisi 3 Pak Firman Hukum. Tapi kan bukan hanya ketua saja yang membentukkan, juga anggotanya. Nah, latar belakang sosialnya dilihat juga. Nah, makanya undang-undang itu kan harus dicek sampai ke akar-akarnya gitu. Nah, ini undang-undang ini kenapa nih begini nih? Kan begitu. Nah, ternyata dilihat latar belakangnya, oh rupanya sebagai pengusaha. Maka muncullah seperti undang-undang Omnibus Law yang memberikan kemudahan bagi pengusaha dalam mem-PHK misalnya begitu kan. Jadi kajiannya kan sampai ke situ. Kajian sosiologi hukum ini. Kemudian bagi pengadilan juga menjadi sasaran ya, sasaran objek daripada sosiologi hukum. Pertanyaan yang sering diajukan terhadap pengadilan dari sudut pandang sosiologi hukum itu, misalnya itu apakah dampak dari keputusan pengadilan negeri itu kepada masyarakat? Ya, bagaimana dampak putusan itu? Contoh aja putusan MK yang mengatakan bahwa calon wapres itu boleh di usia di bawah 40. Itu kan membawa dampak yang besar juga bagi masyarakat kan, menjadi bahan kajian atau bahan pembicaraan di masyarakat itu. Nah, ini dia. Nah, sosiologi hukum itu meneliti hal-hal yang seperti itu, dampak daripada putusan itu seperti apa. Sama juga dampak putusan terhadap Verdi Sambo misalnya. Kemarin juga ditanyakan kan, di putusan pengadilan negeri tingkat pertama hukuman mati. Banding begitu juga, masih dikuatkan. Kemudian naik ke kasasi, berubah. Nah, ini menjadi berdampak juga kepada masyarakat itu. Karena dia menimbulkan dampak-dampak seperti itulah, menjadi menarik perhatian bagi para sosiolog, khususnya sosiologi hukum. Nah, kemudian bagi polisi, ya, Prof. Sacipto ini profesor di bidang sosiolog nih, sosiologi hukum, guru besar di Undip. Itu mengatakan bahwa polisi adalah sekaligus hakim, jaksa, dan bahkan bisa juga menjadi pembuat undang-undang. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dalam diri polisi, hukum secara langsung dihadapkan kepada rakyat yang diatur oleh hukum. Dalam kedudukannya yang demikian itulah ia bisa menjadi hakim dan sebagainya. Nah, ini, jadi polisi itu bukan hanya sebagai pintu gerbang dari penegak hukum itu, penjaga pintu gerbang itu. Tapi dia juga bisa menjadi jaksa, bisa menjadi hakim, bisa juga menjadi pembuat undang-undang. Tapi itu semua kan berdasarkan penelitian ya, bukan berarti ia memiliki kewenangan sebagai pembuat undang-undang. Tapi fakta di lapangan itu, ya, bukti empirisnya itu ya kadang
polisi itu bertindak sebagai pembuat undang-undang. Makanya kadang sering kita kritik itu para polisi itu ketika dia menimbulkan satu tindakan yang tidak berdasarkan hukum, kita kritik itu. Kita kritik itu bahwa Bapak bukan sebagai pembentuk undang-undang, tapi sebagai pelaksana hukum. Ya. Begitu juga dengan proses penangkapan itu kan, proses penahanan itu yang dikatakan Prof. Cip ini, dia bisa sebagai jaksa, bisa juga sebagai hakim. Orang itu dianggap bersalah, sehingga ia ditangkap, kemudian ditahan. Nah, sasaran berikutnya bidang advokat, ya, di mana advokat ini di satu sisi dia sebagai pejuang keadilan, tapi di lain sisi dia juga sebagai pengusaha. Jasa. Ya, pengusaha yang menjalankan profesi kepengacaraannya itu secara komersil. Ya, ketika dia menangani satu perkara secara komersil, itu dia secara tidak langsung juga bertindak sebagai pengusaha. Ketika dia menangani perkara itu secara pro bono, cuma-cuma, itulah dia sebagai pejuang keadilan itu. Ya kan? Begitu kan? Karakteristik studi hukum secara sosiologis. Sosiologi hukum ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum, ya. Dia lebih memberikan penjelasan kepada praktek hukum, bukan menilai daripada hukum itu. Ya, tapi prakteknya itu. Prakteknya sudah sesuai belum? Kemudian sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan, ya, empiris dari suatu peraturan dan pernyataan hukum. Nah, ini dia uji itu sudah sesuai belum ini dengan apa yang diatur, dengan apa yang ditentukan, dengan apa yang dibatasi oleh hukum itu sudah sesuai belum? Ya kan? Kalau di dalam undang-undang dikatakan bahwa penyitaan itu harus didahului izin dari ketua pengadilan setempat, maka dalam melakukan penyitaan haruslah didahului izin itu. Nah, ketika tidak ada izin, maka inilah berarti tidak sesuai kan? Kemudian sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Nah, ini dia tidak memberikan penilaian terhadap hukum itu. Tingkah laku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama, ya, merupakan objek pengamatan. Jadi tingkah laku penegak hukum itu aja, tingkah laku masyarakat itu aja, ya, yang diteliti dia, bukan hukumnya yang dinilai dia. Apakah hukum itu sudah adil atau tidak, itu bukan itu. Tapi apakah masyarakat itu sudah memahami hukum itu sehingga dia juga mentaati hukum itu? Begitu juga, apakah penegak hukum itu sudah paham dengan hukum itu dan ditaati hukum itu dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditentukan hukum itu? Nah, ini yang menjadi karakteristik dari studi secara sosiologis, ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini biasa sosiologi hukum ini bisa merupakan pendekatan-pendekatan kita juga, ya, dalam melakukan penelitian hukum nanti. Kalau kita menggunakan pendekatan sosiologi hukum, maka sudah dapat dipastikan penelitian kita itu bersifat empiris. Karena melihat kenyataan kan. Melihat kenyataan di lapangan. Dia nggak pakai data. Tapi data itu diperoleh secara koresponden. Ya, koresponden. Ya, Pak. Ya, ingin menegaskan kembali tentang
ini dikatakan ini kan polisi adalah sebuah regulasi hakim, jaksa, bahkan menjadi pembuat undang-undang. Ini kan hasil deskripsi beliau kan dari pengamatan. Iya, iya. Padahal faktanya tidak seperti itu kan. Bukan fakta, faktanya seperti itu. Menurut peraturannya bukan kan, gitu. Menurut ketentuannya tidak. Iya. Lalu apa sumbangsi dari hasil penelitian ini kepada bernegara kepolisian kita ini? Iya. Sumbangsinya itu kan mengingatkan polisi khususnya ya, agar menjalankan hukum itu sesuai dengan hukumnya. Bukan malah melebar seperti ini. Tapi sampai sekarang masih. Masih. Kan begitu. Nah, penelitian Prof. Cip ini kan menemukan bahwa polisi itu bisa bertindak sebagai pembentuk undang-undang, bisa bertindak seperti jaksa, bisa pula bertindak seperti hakim, gitu loh. Itu yang ditanya Pak Tuju kemarin tuh, polisi nembak misalnya, itu kan udah sama dengan menghakimi itu kan, iya kan? Benar nggak? Dieksekusi gitu loh, tangkap, katanya lari, lakukan perlawanan, maka dia ambil diskresinya, dia tembak itu. Nah itu sama dengan menghakimi sebenarnya. Benar yang dibilang Pak Tuju itu kemarin. Nah, membuat undang-undang itu kadang begini ya. Kita datang ke kantor polisi dipanggil tanpa ada dasar hukum. Ya, justru dia mau minta klarifikasi ke kita. Perbuatan apa yang kita sudah lakukan pada tanggal segini, gitu loh. Iya, harusnya kan sudah dia tegaskan di situ bahwa oleh karena ada dugaan pelanggaran undang-undang pasal sekian ini kan begitu. Jadi bukan justru ditanya ke kita. Seolah-olah dia mau membentuk hukum sendiri kan? Iya. Sama seperti yang dulu pernah yang viral itu, mengambil handphone orang itu di tengah jalan itu. Wah, ini kan karena polisi punya hak, punya kewenangan memeriksa ini gini. Padahal undang-undang kan tidak mengatakan seperti itu. Ya kan? Jadi kapan dia sebagai pembuat undang-undang? Ya ketika dia melakukan tindakan itu di luar dari apa yang ditentukan oleh undang-undang. Nah itulah dia sudah bertindak sebagai pembuat undang-undang. Berarti ada aturan khusus buat dia kan, yang dia bentuk sendiri, itu maksudnya. Woi, Pak Smart. Begitu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan teologi hukum? Kalau nggak ada, kita masuk ke perbandingan hukum. Oke. Perbandingan hukum ya merupakan metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan menggunakan metode perbandingan atau metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lain. Jadi kita juga dalam menganalisa satu permasalahan hukum untuk menerapkan aturan hukum itu juga dimungkinkan kita menggunakan pendekatan perbandingan hukum ini. Ya, ketika memang aturan itu tidak apa saya bilang ya, bahasanya lebih enak ya, tidak tepat lagi untuk diterapkan. Ya, karena hukum ini kan sifatnya dinamis ya, bukan stuck ya. Bukan statis dia. Dia harus dinamis, artinya dia harus bisa mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat itu. Nah, ketika memang ada aturan norma itu yang sudah tidak lagi bisa menjangkau perkembangan di masyarakat, kemudian kita lihat hukum yang sama di negara lain menjangkau pula perkembangan itu, maka itu bisa kita bandingkan. Ya. Kita bandingkan. Contoh seperti, kembali lagi, kasus perkara judicial review masalah Wapres kita itu.
Nah, di situ dalam putusan itu saya baca itu bahwa hakim juga menggunakan pertimbangan, di dalam pertimbangannya itu dia menggunakan pendekatan perbandingan hukum. Ya, dia membandingkan syarat-syarat menjadi presiden dan wakil presiden di beberapa negara, yang mana di beberapa negara itu dibolehkan orang yang ingin menjadi wapres itu di bawah usia 40. Kalau nggak salah satunya Polandia itu, saya baca itu perbandingan. Dia pakai perbandingan. Jadi itu perbandingan hukum ini penting ya untuk dipahami ya, sebagai pendekatan kita dalam menganalisis suatu problem hukum. Tapi di bawah 40 plus gitu ya, pernah menjabat. Kita kan menjabat. Di kita kan? Nah. Di sana gimana? Kalau di sana ya boleh. Sama. Karena di luar itu lebih jelas, Pak. Pengakuan hak asasi itu lebih jelas. Dibanding kita ini yang mengakui tapi kayak abu-abu gitu. Iya kan? Sebagai metode perbandingan, dan dalam penelitian perbandingan hukum akan sampai pada penemuan perbedaan dan persamaan itu. Ya. Yang kemudian akan berkembang pada penyelidikan sebab-sebab dan latar belakang dari persamaan serta perbedaan. Perbandingan hukum sangat diperlukan karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Nah, itu. Ya. Kita bandingkan. Nah, bagaimana dia memahami hak asasi manusia itu? Oh, ternyata dia lebih memahaminya lebih mendalam gitu misalnya. Nah, sementara kita mengakui dan mengatur hak asasi manusia itu, tapi tidak seperti mereka. Nah, harusnya seperti apa? Ya karena konteksnya sama mengenai hak asasi manusia, harusnya sama, kan begitu. Kemudian dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari, gitu kan? Nah, jadi kalau kita bisa memahami apa perbedaan, apa persamaannya, ya kan? Poinnya di sini ya konsep itu harus sama. Misalnya konsepnya adalah hak asasi manusia, ya maka yang kita bandingkan ya tentang konsep hak asasi manusia juga di luar. Kalau konsepnya tindak pidana pencucian uang, maka yang kita bandingkan juga bagaimana tindak pidana pencucian uang di sana. Ya kan? Nah, kemudian hubungan perbandingan hukum dengan disiplin hukum lainnya. Perbandingan hukum dapat mengarah ke bidang disiplin hukum lainnya. Yang pertama itu mengarah kepada bidang sejarah hukum, ya. Disandingkan adalah hukum yang sifatnya dan coraknya sama pada masa lampau dengan hukum pada masa sekarang. Nih. Jadi kaitan dengan perbandingan ini juga mengarah kepada sejarah hukum, ya. Kita bandingkan misalnya tentang due process of law, ya. Kita bandingkan bagaimana nih penerapan due process of law di Indonesia dengan di Inggris, yang mana due process of law itu secara sejarah itu pertama kali ada pada dokumen Magna Carta. Tahu Magna Carta nggak? Tahun 1215 itu. Itulah awal mula pengakuan hak asasi manusia itu. Dan due process of law ada di dalam dokumen itu. Maka kita untuk memahami apa due process of law, apakah due process of law yang di Indonesia ini atau yang tercantum di dalam KUHP itu sama dengan pemahaman due process of law di Inggris sebagai negara yang pertama kali memunculkan konsep due process of law itu. Ya. Ini dia katanya mengarah ke sejarah jadinya kan. Kita bandingkan due process tadi di Indonesia dengan due process of law di Inggris.
begitu kita bandingkan dengan Inggris, maka kita akan mengarah kepada sejarahnya. Kemudian mengarah ke arah filsafat hukum. Apabila persamaan-persamaan daripada lembaga-lembaga hukum yang dibandingkan merupakan inter dan hakikat daripada lembaga hukum yang dibandingkan, bisa juga mengarah ke arah filsafatnya. Ya. Kenapa di Jerman itu lebih kental pengakuan hak asasi manusianya, sehingga pernikahan sejenis itu diizinkan, kan begitu. Sementara kita yang mengakui HAM juga tidak mengizinkan perkawinan atau pernikahan yang sejenis. Apa dasar pemikirannya? Ya kan? Dasar pemikiran itu kan biasanya berangkat daripada pemikiran-pemikiran yang bersifat filosofi, ya. Itu filsafat itu. Kemudian mengarah ke bidang sosiologi hukum. Apabila dua atau lebih sistem hukum di suatu negara dibandingkan dengan sistem hukum di negara lain, bisa juga dia mengarah ke sosiologi hukum dengan membandingkan, katanya. Ya kan, kita bandingkan jurisprudensi kita sebagai penganut Eropa kontinental dengan jurisprudensi yang ada di common law. Misalnya, kita bandingkan apa sih jurisprudensi di sana itu. Nah, kemudian apa sih kebiasaan di common law itu, dan bagaimana pula kebiasaan di civil law itu. Nah, kebiasaan di dalam civil law itu kan kita maknai juga sebagai hukum adat atau nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang kemudian ditaati dan dipatuhi, dan ketika dilanggar ada sanksinya, kan? Nah, apakah kebiasaan itu juga yang dimaksud di dalam sistem common law? Kita dilihat dari sosiologi hukumnya, kan? Kemudian perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Jika perbandingan hukum sebagai metode perbandingan dalam penelitiannya hanya sampai pada penemuan perbedaan dan persamaan saja, maka perbandingan hukum sebagai pengetahuan melangkah lebih jauh. Di samping meneliti adanya persamaan dan perbedaan, perbandingan hukum menyelidiki sebab-sebab dan latar belakang dari persamaan serta perbedaan tersebut. Karena itu dengan melalui ilmu perbandingan hukum dapat diketahui mengapa dalam sistem hukum di berbagai negara masih terdapat persamaan di samping adanya perbedaan. Apakah yang menyebabkan persamaan dan perbedaan itu? Ya, itu pertanyaannya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melanjutkan S1-nya ke S2, itu umumnya tesis itu harus memuat perbandingan, komparasi, apalagi disertasinya nanti. Wajib itu. Wajib menggunakan perbandingan. Ya. Komparasi of law. Makanya di Australia itu ada tuh magister hukum itu khusus perbandingan hukum. Itu Prof. Otto tuh magister komparasi of law itu. Ancel itu. Jadi ada prodi khusus yang mempelajari ini, perbandingan hukum ini. Ya. Jadi, ya gimana Pak? Apakah banyak perbedaan British law dan yang kita menganutkan dalam civil law. Ya, di Malaysia kan itu British. Hidupin aja Pak, biar teman-teman di apa itu juga mendengar. Apakah banyak perbedaan antara British law dengan yang di Indonesia menganut Belanda, hukum Belanda? Jadi di dalam sistem hukum itu banyak perbedaan nggak pada sen? Ya,
British law dengan kita Indonesia. Bapak Ibu dengar ya, yang di Zoom dengar ya pertanyaan Bapak Pak Iqbal ya. Halo, yang di Zoom dengar Bapak Ibu pertanyaan Dengar, Pak Bapak dosen. Ibu? Dengar Pak dosen. Dengar Pak dosen. Ya, Pak Iqbal menanyakan apakah ada perbedaan ataupun persamaan antara hukum di Inggris dengan hukum di Indonesia, yang mana Indonesia itu sebagai negara penganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Nah, tentu banyak perbedaannya. Ya. Yang pertama itu perbedaannya itu bahwa di common law itu tidak ada undang-undang. Ya, bukan tidak ada, tapi tidak terikat dengan undang-undang. Perkara apapun yang datang diadili. Ya, diadili. Dan putusan itu akan menjadi hukum ke depan. Sedangkan di Indonesia semua harus, khususnya tindak pidana ya, di Kelapa Gading itu, pesta sejenis itu. Kalian jauh ini saya lihat nggak ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Hah? Hah? Ya kan? Nah, kelemahannya di sistem civil law ini, ya sudah pasti kejahatan itu akan lebih maju satu langkah daripada hukumnya. Ya, itu kelemahan dalam civil law itu. Kejahatan itu akan menang satu langkah bahkan dua langkah dari hukum itu. Selalu menang dia satu langkah daripada hukumnya. Karena ketika terjadi kejahatan itu kemudian dicek, adakah undang-undang yang mengatur? Tidak ada, berarti tidak bisa diproses. Ya, itu kelemahan daripada civil law itu. Nah, kalau common law, apa jadi sepanjang itu melanggar hak, menimbulkan kerugian, pasti diadili dan akan ada putusannya. Dan itu putusan itu akan menjadi hukum depan. Jadi tidak pernah kalah itu hukum di common law itu dengan kejahatan itu. Ya. Dan apa bahasanya itu? Istilahnya itu. Hukum kita itu bukan hukum yang futuristik, tapi hukum by accident. Ya. Terjadi dulu, baru sakit dulu, baru diobati. Nah, terjadi dulu, baru dibentuk undang-undangnya. Nah, itu saya bilang. Maka hukum kita ini akan selalu kalah dari kejahatan-kejahatan itu. Apalagi kejahatan sekarang. Ya. Kita buat itu undang-undang tindak pidana pencucian uang. Kita buat itu undang-undang transparansi publik. Nah, muncul aja itu dompet digital itu yang yang bisa kita pakai untuk mencuci kan, hukumnya udah ada. Bitcoin itu saya bilang. Jadi kelemahan civil law gitu Pak. Kalau kita bandingkan, ya. Kemudian fungsi dan tujuan perbandingan hukum, ya. Fungsi teoritis, memperdalam dan memperluas pengetahuan hukum dalam 3 bidang sekaligus, sosiologi hukum, sejarah hukum, dan filsafat hukum. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan pendekatan perbandingan hukum dalam penelitian, bahkan menganalisis satu persoalan hukum, maka sekaligus juga akan menambah pengetahuan, baik dari pengetahuan sosiologi hukumnya, sejarah hukumnya, dan filsafat hukumnya. Secara praktis juga begitu, berfungsi bagi teori atau pengembangan ilmu hukum.
khususnya dalam praktik hukum, seperti pembentukan hukum baru. Jadi ketika kita menganalisis satu hukum dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum, maka ketika kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa hukum yang ada ini harus diperbarui atau harus dicabut atau tidak diberlakukan lagi, misalnya gitu. Dan itu akan menjadi representatif dari untuk pembentukan hukum ke depan. Ya. Jadi TPPU itu Pak, dulu itu hasil daripada disertasi Dr. Yenti Garnasi, nggak tahu udah profesor atau belum. Ya. Jadi disertasi dia itu menjadi representatif terbentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Makanya dia pakarnya, ahlinya kan. Kalau ada tindak pidana pencucian uang pasti beliau tuh. Tuh. Jadi kalau meneliti juga begitu. Kalau bisa harus bisa mewakili untuk hukum ke depan. Ya. Dapat kesimpulan yang apa dibilang? Novelty ya. Biasanya novelty, ada kebaruannya. Hanya kita kalau di S2, S3 itu pasti ditanya, begitu ngajukan proposal apa novelty-nya? Kalau nggak ada novelty ya, kalau S1 kan karena lebih kepada praktik ya, penerapan ya. Belum. Masih aman. Penggunaan teori juga ini kan, belum terlalu. Jadi kalau ada perbuatan mengambil barang orang, ada pasal pencurian, kira-kira ini cocok nggak ini? Nah, itu S1. Ya. Tapi kalau udah S2, S3, kenapa perbuatan ini harus pakai pasal ini? Ya kan? Apa sih dasar dibentuknya pasal ini? Nah, udah ke situ dia. Pertanyaan lebih dalam lagi. Iya, lebih filosofis ya. Mengapa? Kenapa? Nah, kemudian fungsi dalam pembinaan hukum, yaitu dapat melahirkan sarjana-sarjana hukum yang dapat merencanakan hukum untuk masa depan atau untuk masa yang akan datang. Nah, ini sarjana-sarjana hukum katanya kan. Yaitu hasil dari penelitian-penelitian mahasiswa hukum itu ya bisa menjadi representatif untuk hukum ke depan. Ya. Makanya rumusan masalah itu biasa kalau di dalam apa penelitian itu hukum itu pasti isinya rumusan satu itu mengenai ius constitutum, yang kedua ius constituendumnya. Ya kan? Nah, bagaimana sekarang ini? Nah, bagaimana idealnya ke masa depan? Itu dia pertanyaannya pasti dalam rumusan masalah itu. Idealnya ke depan itu seperti apa? Gitu. Atau dasen dan dasolen itu. Nah, tujuan dari perbandingan hukum adalah mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing dan mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum. Nah, ini kita membandingkan. Ya. Coba di itu aja. Betul. Story. Minit. Oh. Ya, kita mendalami pengalaman-pengalaman. Seperti kayak apa yang saya sampaikan dulu contohnya itu seperti fidusia itu ya. Fidusia itu sebenarnya nggak ada di dalam sistem civil law. Ya. Tapi karena kita bandingkan dengan sistem hukum fidusiar yang ada di common law, nah ternyata ini cocok ini diterapkan untuk leasing-leasing atau masyarakat kalau
tidak punya uang cukup, dia bisa kredit itu ke perusahaan pembiayaan misalnya gitu kan. Nah, itu kan fidusia itu apa? Fidusiari ya, kepercayaan itu. Itu hanya ada di common law itu. Makanya kita nih, hukum kita nih civil law, tapi lebih banyak mengatur apa? Model-model yang ada di common law. Nah, hanya saja model itu kemudian diadopsi lalu dipositifkan karena kita civil law tadi semua harus berdasarkan undang-undang. Semua harus berdasarkan hukum tertulis. Kan gitu. Maka model itu, konsep itu diambil, ditransplantasi, kemudian dipositifkan menjadi undang-undang. Oke, ada yang bertanya? Perbandingan? Kita lanjutlah dulu ya. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Studi sejarah hukum. Untuk dapat mengetahui sejarah hukum dapat dimulai dari pertanyaan sebagai berikut. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi terbentuknya satu lembaga hukum tertentu dan bagaimana jalan proses pembentukan itu? Faktor apa ini yang mempengaruhi KPK itu harus dibentuk? Ya kan? Faktor apa yang mengharuskan undang-undang perlindungan data pribadi itu harus dibentuk? Nah, itu kajian-kajian sejarah hukum itu. Ya. Kemudian faktor apakah yang dominan pengaruhnya dalam proses pembentukan suatu lembaga hukum tertentu dan apa sebabnya? Jadi pengaruh-pengaruh yang dominan itu juga menjadi sasaran dari sejarah hukum ini. Kemudian bagaimana interaksi antara pengaruh yang datang dari luar dengan kekuatan perkembangan dari dalam masyarakat sendiri. Bagaimana jalannya proses adaptasi terhadap lembaga-lembaga yang diambil dari sistem hukum asing. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hapusnya atau tidak digunakannya lagi suatu lembaga hukum tertentu. Itu ya. Seperti undang-undang koperasi itu kan sempat diganti, habis itu dicabut lagi kan. Ya kan? Nah, itu diteliti faktor-faktornya. Jadi inti daripada sejarah hukum ini sebenarnya ini ya. Bisa dibagi dua. Ya, yang pertama itu sejarah mengenai faktor tadi. Ya, kenapa? Apa yang mempengaruhi? Situasi apa itu yang membuat sehingga undang-undang itu harus dibentuk? Ya kan? Itu kalau sejarah. Nah, kemudian yang kedua, sejarah hukum itu bisa mengarah kepada sejarah pembahasannya. Sejarah pembahasan di DPR itu loh. Pasal per pasal itu dibahas. Nah, kemudian dicatatkan di dalam notulen. Ya kan? Atau kalau KUHP dulu itu disebut dengan memori fantulating itu. Jadi ketika kita mentok menafsirkan norma tadi, maka kita bisa kembali ke notulen itu. Ya, makanya penafsiran otodang. Karena mereka yang tahu maksud dan tujuan norma ini kemana. Apa ini? Sementara, tolong di-mute dulu yang di dalam. Coba saya pindah dulu ini ya, pindah ke Rara ya. Yang itu yang kamu pakai laptop. Dosen yang Kamu siapa namanya? Biar kamu yang kontrol itu. dosennya putih. Tolong Ibu Roma Basa Sianturi. Suaranya di mute ya, Bu. Kita lagi kuliah, Bu. Siapa namamu, Dek? Bang Irawan udah sampai. Ayu? Kanterin aja. Kanterin.
Nanti. Ya, kamu mute itu kalau ada suara-suara. Ada yang mau sholat? Ada yang mau sholat? Yang mau sholat silakan. Ya, silakan ya. Baik, Pak, terima kasih. Yang mau sholat silakan. Ayo, Bapak Ibu yang di Zoom juga kalau mau sholat silakan ya. Baik, Pak, terima kasih. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya, kita istirahat dulu ya, biar adil ya. Baik, Pak. Baik. Oh, kamu jadi dulu. Berarti si bang siapa? Bang Anton. Udah. Dia nanya di mana? Asli. Gua KKN satu, gimana nama dia? Satu kelas. Bang Anton Pasar Markau Aswin. Kalau Markau satu kelas. Gua kemarin sama Bang Anton baru dari ini DJKI. Bang Aswin. Ya. Enggak, Bang Aswin enggak satu kelompok sama gua. Kenapa? Oke, kita lanjut dulu ke ini problem lagi nih. Oke. Peran fungsi sejarah hukum. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Yang di Zoom dengar kan? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak dosen. Dengar, Pak dosen. Nah, Pak, sejarah hukum berguna dalam praktik hukum untuk mengadakan penafsiran secara historikal, gitu kan. Jadi kita bisa menafsirkan itu secara historikal. Makanya ketika kita mentok atau terjadi bentrok antara penasihat hukum dengan jaksa misalnya, antara jaksa dengan hakim atau sebaliknya begitu terus. Kenapa bentrok? Ya karena tidak ada acuannya kan.
Sering kan ketemu di undang-undang itu di penjelasan cukup jelas, pernah dengar? Sering nggak? Itu tuh makna cukup jelas itu memberikan kebebasan bagi orang-orang itu untuk menafsirkannya. Nah, ketika penafsiran itu bertentangan satu dengan yang lain, ya maka kita bisa menggunakan penafsiran itu secara historikal, yaitu tadi bisa melihat sejarah kenapa undang-undang itu lahir, bisa juga melihat sejarah pembahasan dari pembentukan itu, yaitu dari notulen itu. Ya. Seperti di KUHAP itu kan kita lihat pembahasan di DPR itu kan pasal per pasal, ya kan? Pasal ini bunyinya ini. Nah, ini maksudnya apa? Tujuannya kemana nih? Penafsirannya bagaimana nih? Kan itu kan dicatat. Harusnya kan dibuat aja di penjelasan kan, tapi kan tidak, cukup jelas. Itu biar dibuat kita berantem terus kan. Nah itu. Karena kalau sudah dikunci dengan penafsiran itu, tidak ada lagi masukan bagi para pihak, tidak ada masukan bagi lawyer misalnya gitu, ya kan? Karena udah dikunci di situ, tidak boleh keluar dari yang sudah dijelaskan ini. Oke, kita masuk ke politik hukum ya. Sampai setengah berapa? Setengah apa nih? Politik hukum. Menurut Belfroid, politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku dan harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan bermasyarakat. Limaire berpendapat bahwa politik hukum merupakan bagian dari kebijakan legislatif. Politik hukum merupakan bagian dari ilmu politik pada umumnya. Politik hukum mengkaji bagaimana penetapan hukum yang seharusnya ius constituendum. Kajian terhadap hukum positif tidak berhenti pada kajian hukum yang berlaku. Nah, jadi politik hukum ini mempelajari atau meneliti keadaan yang bagaimana nih, atau bagaimana nih mengatur dengan keadaan sekarang ini. Ya, harus diatur seperti apa ini? Itu yang dibilang kebijakan legislasi itu kan, masalah politik hukum. Nah, sama tadi, ketika kita membuat penelitian dengan pendekatan politik hukum, ya itulah, itu dia. Ius constitutum dan ius constituendum. Karena yang kita teliti adalah hukum yang berlaku. Dan yang berlaku ini ternyata tidak sempurna, masih terdapat banyak kelemahan. Sehingga kita munculkan kesimpulan sebagai konsep-konsep untuk memperbarui hukum yang ada tadi. Ini politik hukum. Pakarnya Prof. Mahfud itu katanya kan. Katanya, saya nggak tahu juga itu. Lingkup kajian dari politik hukum adalah isi kebijakan yang mendasar, yang menjadi dasar pembenaran dari pemerintah dalam menetapkan hukum yang berlaku di Indonesia, disebut sebagai politik hukum material yang meliputi keadaan masyarakat yang melatar belakangi politik hukum. Nah, keadaan masyarakat ini kan tadi dilihat, oh keadaannya seperti ini. Ternyata banyak pencurian listrik ini sekarang ini. Undang-undang belum ada. Ya kan? Maka pemerintah harus segera mengambil kebijakan untuk mengatur perbuatan itu sebagai tindak pidana misalnya. Kemudian pemikiran yang melatar belakangi politik hukum. Ya, pemikiran bahwa setelah dipikir-pikir, ternyata dompet digital sekarang itu, e-wallet itu justru tempat pencucian uang juga bisa digunakan ini. Ya kan? Yang mana beberapa misalnya dompet digital itu tidak perlu meminta identitas. Ya kan? Karena hukumnya belum ada nih.
Wah, ini harus dicegah, harus diatasi segera. Tapi kan kembali lagi kita ini kan sakit dulu baru diobati. Kemudian keadaan hukum yang ada pada saat itu. Hukum yang ditetapkan. Kemudian cara proses pemerintah menentukan kebijakan yang dipilih dalam menetapkan hukum yang berlaku atau disebut politik hukum formal. Ya, dalam hal ini adalah proses perubahan ius constitutum akan ditetapkan untuk memenuhi ke antropologi hukum. Banyak juga nih disiplin ilmu yang mempelajari hukum itu, Pak. Ya. Sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, antropologi hukum. Nah, antropologi hukum satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa ya dan penyelesaian pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Menurut Sujono Sukanto, hal yang harus diketahui ketika seorang antropolog mempelajari hukum adalah anggapan masyarakat tentang pedoman perihal perilaku yang pantas. Ya, mengadakan identifikasi terhadap perilaku nyata dari warga masyarakat. Ya, hampir sama dengan sosiologi sebenarnya. Tapi kalau kita melihat sejarah munculnya asas legalitas dalam hukum pidana itu ya, yang mana pertama kali itu dikemukakan oleh siapa? Von Verboek. Dia itu seorang antropolog itu. Jadi von Verboek itu basicnya itu sebagai antropolog. Kemudian ia menimbulkan pemikiran tentang asas legalitas itu. Juga kita lihat kalau kembali kepada antropolog Itali misalnya. Antropolog Itali pernah dengar nggak Lombroso? Pernah dengar? Pernah. Lombroso itu mengatakan seperti ini, bahwa kalau bapaknya pencuri, maka anaknya pencuri. Ya. Karena dia meneliti kerangka-kerangka mantan narapidana atau tahanan-tahanan yang mati dikubur, dia teliti itu. Maka dia simpulkan itu bahwa kerangka penjahat itu seperti ini, hidungnya seperti ini, gitu. Jadi dia lebih menekankan bahwa perilaku kejahatan itu ditentukan oleh genetik. Itu ya, genetik. Jadi bapaknya penjahat, ya anaknya penjahat gitu. Kemudian ditentang sama muridnya, ya yaitu namanya tuh siapa? Ferry. Tapi panjangnya saya nggak tahu. Ditentang sama muridnya bahwa kejahatan itu sebenarnya bukan karena genetik, tetapi faktor yang dominan menentukan seseorang itu berperilaku kriminal itu lebih dominan ditentukan oleh lingkungan. Itulah hasil kritik daripada murid Lombroso itu. Enrico Ferri. Ya Pak? Bu? Oh siap. Ini kita pura-pura dulu ya. Lagi ada survei nih Bapak Ibu yang di Zoom ya. Foto biar ada laporanku lagi. Aku lupa juga ini. Itu penelitian dari antropolog itu, ya. Kalau nanti mendapat mata kuliah kriminologi dapat itu mengenai Lombroso dengan Enrico Ferri. Enrico tadi ya, Enrico Ferri itu muridnya. Jadi ajaran gurunya ditentang sama muridnya,
bahwa perilaku kriminal itu bukan ditentukan oleh genetik, melainkan faktor lingkungan yang lebih dominan. Oke, kita masuk ke psikologi hukum. Ya, psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia, maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Jadi, singkatnya, psikologi hukum ini mempelajari hubungan antara perilaku atau tingkah laku manusia itu dengan hukum, dan sebaliknya, hukum dengan perilaku manusia itu. Ya. Psikologi hukum adalah satu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Suatu kenyataan bahwa salah satu yang menonjol pada hukum adalah penggunaannya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Ada yang bisa contohkan nggak pengaruh psikologi hukum ini dalam hukum kita ini? Ataupun pengaruh psikologi dalam proses hukum? Malam Pak Dosen, baru izin gabung Pak Dosen, Pak Pendi, Siap, Pak. selesai operasi. Sambil jalan nih, tadi maaf baru selesai saya. Oke. Makasih Pak Pendi. Siap. Ya. Jadi contohnya begini nih. Izin jawab Pak Dosen. Pak, silakan Pak Agustinus. Ya, itu tadi terkait dengan psikologi hukum itu terkait dengan terdakwa yang divonis oleh hakim, tapi tidak sesuai dengan ekspektasinya, sehingga menimbulkan seperti trauma psikis gitu ya, Pak Dosen ya. Oke, boleh. Boleh. Terus yang lain, ada lagi? Izin mana? Ya, silakan. Misalnya kasus yang kopi cyanida pada saat yang kasus kopi cyanida Jessica dinilai dicari bahwa dia tuh ada gangguan jiwa atau enggak gitu. Bagus. Itu salah satu contoh bahwa psikologi itu mempengaruhi hukum itu, ya. Jadi dilihat psikologi daripada pelaku misalnya. Apakah dia melakukan itu karena dia ada disabilitas mental atau disabilitas intelektual atau bagaimana? Ya. Ketika didapati atau diketahui bahwa ada pengaruh daripada hal-hal tadi itu, maka akan mempengaruhi hukum itu. Ya, sehingga orang-orang yang seperti itu kadang-kala kan dimaafkan. Ya, dimaafkan atau hukumnya tidak diterapkan. Tidak dipidana dia. Nah, itu kalau psikologi itu mempengaruhi hukum itu. Kalau sebaliknya, hukum mempengaruhi psikologi tadi, atau hukum mempengaruhi perilaku individu itu. Contohnya apa? Kalau yang tadi yang disampaikan Pak Angga ini kan psikologi itu mempengaruhi hukum. Tapi ketika hukum itu mempengaruhi psikologi itu dalam keadaan seperti apa? Kenapa perilaku korupsi itu tidak berubah di Indonesia? Karena memang faktanya hukum itu tidak ditegakkan betul-betul kan. Jadi tidak ada efek kapok apa, tidak ada mereka korupsi 300 triliun. Kayak Setia Novanto udah bebas. Bebas. Iya, betul. Itu contoh tuh, ya. Jadi hukum itu mempengaruhi perilaku orang itu, salah satu contoh seperti yang disampaikan Pak Goklas ini. Karena dilihat
korupsi 3T, 2T itu hanya tidur-tidur kayak di hotel ya. Jadi orang lain juga ya tidak membuat rasa takut kepada orang lain untuk melakukan itu lagi. Ya. Ya, itu contoh hukum itu mempengaruhi psikologi orang itu. Ya. Jadi karena hukum itu tidak bisa memberikan efek jera kepada perilaku seorang kriminal, maka akan melahirkan perilaku-perilaku yang kriminal berikutnya. Nah, kemudian contoh kedua, kalau datang polisi ke rumah, Pak, malam-malam tiba-tiba ngantar surat, gimana rasanya? Takutnya was-was ya. Nah, itu juga mempengaruhi psikologis kita ya. Satu hari ini gue ngapain ya? Ini surat kok datang nih? Atau 1 bulan ini ngapain ya? Saya? Ini surat panggilan dari mana nih? Tentunya hukum itu bisa mempengaruhi psikologi kita langsung. Pak, Nah, izin kemudian nanya, Pak. siapa? Siapa? Aku Pak Sugata. Sugata. Sugata, Oke, Pak. Pak. Ya. Silakan, Sugata. Tadi kan bicara tentang hukum mempengaruhi psikologi ya. Berarti kan pada dasarnya kalau yang tadi Bapak bilang polisi datang ke rumah ataupun yang lainnya, berarti itu kan mempengaruhi kondisi mental ya, Pak. Pada akhirnya kondisi mental itu apalagi ketika kita berhadapan dengan polisi dan kasus tertentu ya. Contohnya deh kalau kita misalnya kita aja misalnya naik motor nih di tengah jalan tiba-tiba kita ngelihat polisi nih. Nah, seringkali kan itu mempengaruhi sikap mental kita kan Pak gitu supaya kayak ditilang kan nih atau nggak ditilang kan nih gitu. Artinya secara fakta di situ menjadi refleksi dalam kehidupan Pak karena itu sebagai apa ya? Kita takut hukum bukan karena aturan tapi takut hukum memang karena memang apa ya? Jadi seperti apa namanya ya? Kayak apa ya mempengaruhi mental ya Pak dan sikapnya gitu. Kalau lihat polisi di tengah jalan terus tiba-tiba lagi banyak razia, kayak kita sendiri mentalnya sudah ngedon Pak, kena nggak nih atau apa nggak nih gitu. Ya seperti itu sih Pak. Jadi gitu kayak refleksi sih Pak jadinya refleks langsung seperti itu. Benar nggak sih Pak kayak gitu Pak? Jadinya. Iya, kayak udah mikir kira-kira kita salah apa nih? Iya, kita Kira-kira salah kita apa nih bakalan gitu. ditangkap apa nih? Gitu kan? Betul. Langsung Ya, flashback. itu, Kira-kira kita ngelanggar lampu merah nggak ya? Pasti gitu. ya, itu yang dibilang hukum itu mempengaruhi perilaku seseorang itu. Ya, hukum itu bisa mempengaruhi psikologi. Ya tadi polisi datang ke rumah Pak Solikin itu malam-malam ngantar surat kan Pak, saya dari Polda Metro Jaya nih ngantar surat katanya kan. Nah ini langsung psikologi terganggu 1 malam ini. Tak bisa tidur ini, ya kan? Iya Pak. Karena di awal tadi juga kita pertemuan awal kan kita bahas itu bahwa hukum juga bisa dilihat, ayo Pak, bisa dilihat dalam berbagai arti. Salah satunya ya hukum dalam arti petugas itu yang disampaikan Pak Sugata tadi. Ketika lihat polisi itu kita melihat hukum sebenarnya kan, ya. Tapi itu Pak berlaku untuk pemula Pak. Berlaku untuk pemula. Iya kalau udah biasa diperiksa Pak, mereka yang di atas sudah terbiasa Pak. Oh, nah karena kalau untuk yang terbiasa tadi perilaku itu yang mempengaruhi hukum, Bang. Yang disampaikan Pak Gabriel tadi. Jadi ada 2 dia, Pak. Bisa hukum itu mempengaruhi psikologi, bisa juga psikologi yang mempengaruhi hukum tadi. Nah, kalau yang disampaikan Pak Gabriel tadi, justru psikologi itu mempengaruhi hukum karena dia sudah kebal, sudah sering diperiksa. Ya. Kalau dijilid itu surat panggilan di rumah sudah bisa setebal disertasi. Jadi itu juga menunjukkan kemampuan dia dalam menghadapi pemeriksaan itu kan. Nah, begitu. Iya betul Pak. Kalau pertama-tama Pak itu aduh mual terus Pak. Ya. Makan pun tak selera ya Pak ya. Iya Pak itu sop iga nggak enak Pak itu di depan mata juga nggak enak itu Pak. Iga, sop janda nggak enak ya? Iya nggak enak Pak. Kalau di depan UKI itu baru enak Pak. Ya. Oke.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Artinya gini Pak, izin Pak. Dari yang dari Bapak sampaikan artinya polanya bisa berubah ya, tergantung dari kebiasaan. Artinya ketika hukum yang mempengaruhi psikologi atau psikologi mempengaruhi hukum itu tergantung dari seberapa sering Pak itu terjadi gitu pada akhirnya. Ya, kalau kita menilainya dari psikologi itu mempengaruhi hukum itu, ya. Bisa tadi seperti yang disampaikan Pak Angga tadi bahwa psikologi itu mempengaruhi hukum karena psikologinya terganggu pada saat melakukan itu, ya, sehingga itu mempengaruhi hukum yang berlaku kepada dia, kan? Nah, ketika contoh yang disampaikan Pak Gabriel tadi, orang ini sudah sering, atau yang disampaikan Pak Goklas tadi, ya, bahwa pelaku tipikor itu 2T, 3T kerugian negara hanya sekian tahun, dan sekarang sudah keluar menikmati hasilnya, ya kan? Itu juga mempengaruhi hukum, Pak. Ya. Jadi orang melihat itu sehingga mempengaruhi psikologi orang itu menganggap hukum itu hanya sebatas ya untuk barang dilihat aja, yang bisa ditawar, yang bisa dinilai gitu. Begitu Pak ya? Izin tanya Pak, sedikit Pak. Kan ada sedikit kasus ya Pak tentang psikologis hukum ya Pak. Mungkin saat ini kan lagi cukup cukup ada satu kasus tentang Ahmad Zoni ya Pak. Nah, Ahmad Zoni itu kan memang ditangkap karena kasus narkoba kan Pak. Itu kan sudah mungkin 2 atau 3 kali Pak. Berarti dengan demikian bahwa orang yang memang sudah terjerat hukum pada akhirnya belum tentu bisa mengalami perubahan sikap Pak. Artinya gitu. Jadi Apa nggak ada karena di tren faktor efek. ketagihan atau faktor lain Pak jadinya Pak. Sehingga pada akhirnya dia kan sampai akhirnya kan ditaruh di Nusa Kambangan kalau aku lihat Pak. Gitu Pak. Iya. Nah, makanya itu dilihat psikologinya. Kan psikologi kan dilihat dari perilakunya. Kalau dia memang karena ketergantungan, ya, maka kan ini bisa menjadi poin untuk dia dilakukan asesmen. Tetapi problem sekarang ini kan yang kita lihat, dia ditangkap bukan karena dia ketergantungan, tapi sedang menjual. Itulah kita asumsikan dulu begitu ya. Ya. Justru dia sedang menjual, yang mana dia di dalam itu sebenarnya karena dari pemakai, dia dihukum karena dia pengguna. Nah, sekarang dia ditangkap sebagai pengedar. Maka kan di sini dilihat psikologinya, perilakunya bukan berubah, justru menjadi jadi. Sehingga hukum yang harus diterapkan kepada dia ya harus lebih berat. Nah, psikologi dia itu akan mempengaruhi hukum. Jadi banyak, Pak. Ketika psikologi mempengaruhi hukum itu bisa membuat dia menjadi berat, bisa juga menghilangkan pidananya, bisa juga membuat orang itu tidak peduli dengan hukum itu. Begitu, ya. Oke, thank you Pak. Ada lagi? Izin Pak. Ya. Pak Tang, silakan. Ya. Ini kan sesi topik diskusi kita Pak, kan ini sosiologi hukum ya. Ya. Izin Pak. Tadi Bapak mengutarakan diskusi kita bahwa politik hukum adalah bagian dari legislasi. Ya. Artinya politik dan hukum itu kan kalau menurut pendapat saya itu di produk hukum itu dibentuk undang-undangnya di DPR Pak ya. Ya. Di DPR. Bahwa DPR itu kan pembentuk undang-undang. Dan polisi ini akan sebagai pelaksana atau hakim sebagai pelaksana Pak ya, polisi atau hakim sebagai pelaksana hukum ya, produk hukum atau produk hukum atau produk undang-undang hukum ya, dan pengacara ini sebagai pejuang hukum. Menurut pendapat saya Pak, realita sekarang ini mereka ini berjalan tidak sesuai dengan rel, bahkan sering kita lihat mereka ini menantang, bahkan kritisnya mereka ini melawan hukum, Pak. Dan memang pandangan saya harus benar-benar ini direvolusi ya, revolusi hukum ya harus terjadi ya. Terus kalau pertanyaan saya, kalau terjadi revolusi hukum terhadap produk hukum, pembuat undang-undang, DPR, polisi, hakim, menurut Pak dosen, revolusi hukum yang cocok buat mereka ini apa Pak kira-kira? Itu aja Pak, terima kasih.
Ya, ini pertanyaannya ini harus dikaji di disertasi itu sebenarnya, Pak. Tapi yang saya mau sampaikan gini dulu, Pak Atang ya. Tadi Bapak sebut politik dan hukum. Jadi kalau sudah menyebutkan politik dan hukum, maka itu akan berbeda dengan politik hukum, Pak. Ya. Jadi jangan salah mengucapkan. Kalau kita mengucapkan politik dan hukum, itu maknanya akan beda dengan politik hukum. Ya. Kalau politik hukum itu yang Bapak sampaikan tadi, yaitu legal reform atau reformasi hukum. Ya. Itu politik hukum. Kalau politik dan hukum itu berbeda lagi. Ya. Jadi makanya politik hukum ini membahas mengenai bagaimana kita mengatur ini, kebijakan yang akan datang, mengatur undang-undang itu yang lebih baik, aturan-aturan yang lebih baik seperti apa. Maka timbullah pertanyaan Pak Atang tadi. Kalaupun direformasi ini Pak, kalau ada rencana reformasi, ini reformasinya seperti apa nih? Wah, ini harus kita kumpul ini Pak, para mahasiswa hukum dengan para dosen ini, biar kita kaji pengaturannya seperti apa. Kalau Bapak tanya secara pribadi sama saya, ya saya paling bisa menyampaikan ya yang ini aja dulu, yang terlihat aja dulu ya. Itu di persidangan itu harus ada memang Pak itu pengawas dari luar ya, seperti LSM misalnya, atau ada lembaga lain yang memang mengawasi proses persidangan itu. Karena bisa kita lihat aja Pak ya. Cuman mungkin Pak Atang bisa pergi besok atau 1 minggu atau 1 bulan ini memperhatikan proses persidangan satu perkara aja sampai selesai. Bapak lihat bagaimana majelis itu mencermati fakta-fakta persidangan yang terungkap itu. Mungkin Bapak bisa lihat di situ ya. Bagaimana itu? Apakah mereka WA-WA-an atau berbicara satu sama lain hakim itu sementara ini dalam proses pembuktian. Sehingga kan ketika mereka cerita-cerita ya dia mau memperhatikan, mencermati pembuktian itu seperti apa lagi kan. Tiba-tiba muncul nih putusan, bersalah kita katanya. Nah ini, padahal di saat pembuktian, apa yang disampaikan saksi pun tidak didengar. Apa pertanyaan pengacara dan jaksa pun tidak dengar. Dia ketawa-ketawa berdua kan. Ada yang tidur satu, itu maksud saya. Kalau maupun reformasi dari situ aja dulu reformasinya. Ya, dari ruang sidang itu. Atau diizinkan aja itu, apa namanya itu, setiap kasus itu direkam sebagai bukti digital, gitu loh Pak. Sehingga ketika ada komplain daripada para pihak mengenai fakta persidangan ini tidak pernah terungkap, ada bukti yang harus dibuka. Karena itu tidak 1-2 kali. Setiap melakukan upaya hukum itu, kita itu selalu menyampaikan bahwa pertimbangan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan. Itu bukan 1-2 kali, Pak. Bahkan sering itu. Makanya itu salah satu ya pembahasan di dalam RUU KUH Perdata itu salah satunya itu. Fakta persidangan itu harus direkam. Ya, itu salah satu, Pak. Di dalam pasal RUU KUH Perdata itu salah satunya bahwa fakta persidangan harus direkam. Sehingga tidak ada komplain mengkritik dalam upaya hukumnya itu bahwa pertimbangan hakim ini tidak sesuai dengan fakta ini. Tidak pernah keluar atau si saksi ini sudah menyangkal keterangannya yang ada di berkas, sudah diubah dia dengan keterangan yang disampaikan di muka persidangan, tetapi di dalam pertimbangan tetap juga dipakai keterangan yang dalam berkas. Itu jadi permasalahan memang. Jadi kalau ditanya bagaimana mereformasinya, ya itu yang saya bilang Pak. Dan itu juga sudah dimasukkan ke dalam RUU KUH Perdata kita, hukum acara perdata kita. Demikian Pak Atang ya. Pak Atang, demikian jawabannya ya Pak Atang. Penjelasannya Pak. Cukup ya. Izin Pak dosen, mau bertanya Pak dosen. Cukup Pak dosen. Oke Pak Atang. Oke silakan Pak. Mohon Pak dosen.
Ya, menindaklanjutin tadi pertanyaan dari teman saya Pak Atang, sahabat saya di Perkupi nih, Pak Frans Atang. Ini Ciknak. Iya. Ya Pak Monang, siap. Siap. Ini Pak dosen, menurut Pak dosen, kami nanti para lulusan yang tentunya kami kan lulusan hukum ini di Putan Tular, banyak sekali statement daripada beberapa yang rekan-rekan baik advokat ataupun aktivitas hukum menyampaikan kepada kami bahwa budaya hukum di Indonesia ini sebenarnya sudah amburadul, artinya di mana kekuatan fakta-fakta itu sebenarnya tidak dominan untuk mempengaruhi suatu keputusan, melainkan bagaimana pendekatan-pendekatan kepada hakim, kepada PH lah, penegak hukum. Nah, kalau kita nggak bisa mengikuti situasi dan kondisi yang sedang memang terjadi, bahwa kita akan ketinggalan dan tidak akan laku dan tidak akan dipakai. Nah, padahal kan kita kan ingin belajar, ingin menjadi orang yang idealis. Nah, tanggapan Pak dosen, kira-kira apakah kami nanti akan kesulitan ketika kami mencoba idealis terhadap apa yang kami pelajari di Putan Tular ini dari hukum ini, gitu Pak dosen? Ya, saya satu contohnya Pak. Jadi jangan takut Pak. Ya, saya langsung contohkan diri saya aja. Saya nggak ada itu koordinasi itu Pak. Yang mengedepankan uang juga saya tidak. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa nanti aja teori itu, yang penting tanya dulu berapa ke dalam, itu kan? Itu maksudnya kan? Iya, karena itu katanya memang masih itu terjadi di hampir keseluruhan lembaga. Bagaimana bisa semakin banyak link kita, semakin banyak kita berbicara, negosiasi, semakin banyak kita kenal, itu akan semakin mempengaruhi keputusan perkara yang kita pegang, sehingga kita sebagai calon-calon hukum jadi bingung juga gitu loh. Terus buat apa kita belajar kalau memang ujung-ujungnya pendekatan-pendekatan itu menjadi penentu. Seperti itu. Jadi informasinya dari advokat-advokat, bukan advokat baru Pak dosen. Ada yang udah bertahun-tahun, ada yang udah 10 tahun. Statementnya seperti itu gitu loh Pak dosen. Jadi begini Pak Syotang ya, saya mau sampaikan begini. Ya, itu kan kenapa itu terjadi ya? Jadi Pak, tadi kan kita sudah bahas itu sosiologi hukum ya. Pak Monang kan, Pak Sitohang kan baru mendengar dari seorang pengacara senior. Tapi Pak Otang sudah koresponden belum? Kenyataan di lapangan itu benar nggak seperti itu? Kan begitu. Nah ternyata kan saya bilang saya aja nggak seperti itu. Berarti kan apa yang dia sampaikan belum tentu benar. Gitu. Jadi kalau Pak Otang bilang, bagaimana kami ini? Saya bilang sama Pak, belajar, belajar, dan belajar. Percayalah Pak, Bapak pasti laku jadi pengacara. Ya. Tapi kalau Bapak hanya mengandalkan tidak tahu hukum, tidak tahu ilmunya, ya ujung-ujungnya kan Bapak hanya mengandalkan koordinasi kan? Kan begitu. Jadi yang mungkin Bapak dengar itu pengacara yang sekolahnya sampai pagar Pak. Jadi ilmunya nggak ada. Ya. Dia ilmu nggak ada, relasinya bagus. Itu. Jadi begitu ya. Sepanjang Bapak punya ilmu, jangan takut. Ya. Intinya cuma ilmu aja. Punya ilmu nggak? Ya. Kalau nggak punya ilmu, ya ujungnya koordinasi. Ya kita lihat sekarang, apa sih yang dikejar organisasi sekarang itu? Banyak membludak di mana-mana organisasi menyelenggarakan sumpah, menyelenggarakan ini. Itu juga sebagai bentuk ini tuh, Bang, ya. Kualitas itu tidak dilihat lagi. Ya. Jadi kualitas tidak dilihat lagi, isitas yang dilihat. Itu pendapat teman Bapak itu. Tapi kalau pendapat saya tidak begitu, ya. Yakinlah. Kalau Bapak punya ilmu, laku Bapak. Jadi nggak usah khawatir Pak. Ya. Setuju Pak. Jadi yang menyampaikan itu yang sekolah sampai pagar itu Pak. Bapak tanya hukum dia nggak ngerti itu. Ya. Dia nggak akan ngerti itu. Akhirnya yang dia ngerti ya. Tapi Pak dosen. Ya. Gimana Pak? Ya Pak Monang ya, jadi jangan minder, jangan patah semangat. Yakinlah, perbanyak belajar ilmu hukum itu Pak. Ya, jangan patah semangat.
Itu kalau memang begitu Pak, nggak akan ada LBH itu Pak, yang menangani kasus-kasus nggak ada uangnya itu Pak. Ya kan? Buktinya ada tuh banyak LBH tuh Pak, yang menolong orang di mana-mana Pak. Nggak dibayar dia. Laku dia. Dia tahu ilmu. Tapi kalau hanya mengandalkan relasi, ilmu yang nggak ada, ya itulah pernyataannya seperti yang Bapak bilang itu. Saya banyak juga mahasiswa yang mendatangi saya seperti itu. Saya arahkan mereka ke arah yang baik, ke jalan yang benar. Jangan mendengar yang seperti itu. Ya, jangan mendengar seperti itu. Dan itu benar, nyata itu Pak. Yang Bapak bilang itu, saya bilang itu nyata memang. Nyata itu yang seperti itu. Tapi kalau yang Bapak bilang itu, wah nanti kami ini nggak bisa dong Pak. Nggak ada itu. Justru dia itu nanti akan jadi klien Bapak. Percayalah. Makanya saya bilang, klien saya itu pengacara semua, Pak. Sarjana hukum klien saya itu. Pengacara klien saya itu. Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu. Buat gugatan nggak bisa, buat kesimpulan nggak bisa, buat jawaban nggak bisa. Akhirnya kan jadi klien saya, kan? Itu loh, Pak. Jadi nggak usah ini. Saya paling marah itu kalau dengar bahasa kayak gitu tuh. Ya, itu jangan didengarkan itu Pak, yang baik koordinasi itu. Utamakan ilmu dulu ya. Yakinlah Pak. Kalau Bapak memahami ilmu di konseling Polda Metro Jaya tuh, saya yakin Bapak diperhitungkan itu. Ya, bukan 1-2 orang yang saya kuliahkan di konseling itu Pak. Dan mereka mau tidak mau juga pasti juga menghargai ilmu hukum itu. Itu loh. Tapi kalau dia lihat kita nggak punya ilmu, ini makanan ini kan gitu. Ya Pak Menang ya. Baik, siap Pak dosen. Jadi bersemangat Pak dosen. Harus semangat, jangan patah semangat. Ya. Nanti ketemu saya Pak. Kalau memang mau dari organisasi Soto, saya arahkan nanti. Biar ketahuan kualitas itu kan. Di situ paling susah masuknya. Siap Pak dosen. Iya Pak. Ya. Siap Pak dosen. Jadi harus bangga itu dari organisasi yang memang susah masuknya. Susah itu masuknya Pak di situ. Jadi kalau lulus itu satu kebanggaan. Dan saya sebagai ini ya testimoni saya ya. Kalau dalam pemeriksaan identitas kita di pengadilan itu satu kebanggaan kita menunjukkan KTA kita. Sementara yang lain tunjukkan model paspor kan. Itu beda memang. Itu fakta di lapangan. Bahkan setelah dia tunjukkan, dia masukin ke sini. Ya saya harus bilang gitu. Jadi memang harus kualitas lah yang diutamakan sekarang tuh. Ya. Jadi Pak, Jadi jangan hanya di antara beberapa organisasi seperti itu, menurut Bapak yang paling oke yang mana Pak? Loh, tetap saya bilang organisasi yang benar-benar masuk akal lah, ya. Masuk akal dalam arti begini, ya kan lulus sarjana hukum dulu lah baru PKPA. Masa masih kuliah udah PKPA? Hah? Coba, emang PKPA itu nggak belajar hukum? Kuliah aja belum selesai, bagaimana dia mau belajar PKPA itu? Jadi lihat aja metodenya. Kalau dia setelah lulus sarjana hukum baru PKPA, ya berarti itu yang baik itu. Tapi kalau ada yang PKPA dulu sambil kuliah, itu walaupun itu dimungkinkan karena melihat celah-celah di undang-undang, tapi menurut saya itu nggak etis juga. Ya. Iya. Ya akhirnya kenapa? Akhirnya apa? Itulah terjadi yang dibilang Pak Monan itu kan. Hanya memburu supaya dia dapat izin, dapat klien. Masalah ilmu belakangan, kan begitu. Nah, itulah baru maju datang mobil yang bayar kan. Gitu. Jadi jangan ini Pak, jangan langsung putus asa, jangan minder. Yakinlah. Maka penuhi diri kita itu dengan ilmu hukum itu kalau memang mau berencana menjadi seorang ahli hukum. Itu.
Coba sekarang banyak jual template-template surat ini. Itu kan kata kawan, ya itu fakta di lapangan begitu Pak. Secara sosiologinya Pak. Banyak yang nggak ngerti Pak. Banyak yang nggak ngerti. Sampai pagar kan? Ya Pak Edwin. Kuliah sampai pagar. Kalau Bapak ini kan datang nih ya. Yang di Zoom juga datang gitu loh maksudnya. Tapi yang sampai pagar itu kan bisa itu. Aduh, saya paling pusing lah itu. Ada lagi? Jadi hari ini, detik ini Pak Monang harus semangat. Nggak ada itu begitu ya. Siap Pak dosen. Harus semangat. Kalau kita setuju dengan pendapat dia, berarti kita percuma pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita ajukan itu mengenai apa problem-problem hukum kita selama ini. Ya. Kenapa hukum itu seperti ini? Kenapa hukum ini seperti ini? Ya karena ketika kita lulus, kita juga menjadi bagian dari situ kan. Makanya nggak akan berubah-berubah. Ya kalau bisa jangan menjadi bagian dari situ. Dan jangan berpikir Pak bahwa pengacara itu harus pakai apa Lamborghini ini ada itu masalah nasib aja itu masalah nasib itu Pak ya masalah nasib itu. Iya. Saya juga kalau dikasih Pak Gabriel Lamborghini kan bukan dari klien kan, itu nasib itu katanya kan. Ya Pak Gabriel ya. Iya betul Pak. Iya, tapi jangan mengharapkan karena untuk membeli itu hukum ini kita perjualbelikan. Tapi di sekolah, di kuliah ditanyanya itu, kenapa hukum ini begini Pak? Kenapa hakim itu begitu Pak? Padahal kita juga pelakunya. Ayo, ada lagi? Ya, saya salah satu juga gini ya, ini kesaksian saya ya. Salah satu kenapa saya terima diminta untuk mengabdikan diri mengajar di sini, itu salah satu itu juga sebenarnya. Ya, karena saya lihat di luar itu sarjana-sarjana hukum itu, aduh, itu sebenarnya ya. Makanya apa yang saya menjadi kekurangan bagi saya dulu di saat saya berkuliah, itu saya harap di Bapak Ibu di saat saya ngajar juga bisa saya, tidak semuanya, tapi mudah-mudahan bisa tertutupi lah kekurangan-kekurangan itu. Makanya tanya ilmunya. Bukan tanya ke saya itu, Pak, bunyi pasal ini berapa? Aduh. Kayak kemarin, siapa yang nanya itu? Pak, itu jadi apa tidak undang-undang itu yang sempat ditunda? Nah, itu aduh, pertanyaan nggak perlu jawab itu. Tengok aja di Google. Justru tanyalah, ini kenapa Pak? Ilmunya itu seperti apa? Nah, ini dari beberapa tadi ini, disiplin ilmu yang mempelajari hukum ini juga bisa digunakan sebagai logika hukum Bapak Ibu ke depan dalam membangun argumentasi hukumnya. Ya. Ini bisa menjadi fondasi dari logika hukum kita untuk membangun argumentasi hukum, baik di dalam membuat satu keputusan hukum, membuat penelitian hukum, ataupun dalam berpraktek hukum atau memberi pendapat hukum untuk klien-klien kita. Ya. Legal opinion itu. Legal opinion itu juga dibayar itu, Pak. Jangan salah. Ya. Karena Bapak ada ini problem, Pak. Saya minta legal opinion dong. Ah. Itu juga dibayar itu, lawyer itu. Membuat legal opinion itu sama dengan konsultasi. Kita memberikan pendapat hukum terkait masalah yang ditanyakan kepada kita. Gitu. Ayo, ada lagi? Kalau enggak, silakan. Pak, itu kan tadi menarik Pak ya, yang masalah legal reform ya. Itu kan PH kan paling tidak ada 3 ya Pak ya, dari kejaksaan, polisian, sama hakim ya.
Nah itu kan kenapa yang saat ini kan yang cuma disorot untuk reformasi itu hanya polisi gitu. Harusnya kan tiga-tiganya itu semua itu harus reformasi bareng lah, biar ya, apa namanya nyambung ya. Kalau hanya polisi aja mungkin ya yang kejaksaannya tidak direformasi ini kan ini timpang ya, atau hakimnya tidak direformasi kan nanti timpang gitu Pak. Gimana Pak menurut pendapat Pak dosen Pak? Hanya tekanannya ke polisi aja sekarang ini ya gitu. Ya harus reformasi gitu kan gitu. Ya, itu bagian dari legal reform juga ya, reformasi hukum ya. Reformasi hukum yang lebih ditujukan kepada APH-nya, aparat penegak hukumnya, ya, mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan, hakimnya. Nah, di dalam KUHP kita yang akan disahkan itu setidaknya memang sudah banyak dilakukan reformasi, ya, sudah banyak dilakukan reformasi. Salah satunya itu terkait dengan subjektif atau keyakinan hakim itu yang bersifat subjektif kan. Jadi kan hakim itu berdasarkan 183 KUHP sekarang itu kan bisa menentukan orang itu apakah orang itu bersalah dan sebagai terdakwanya atau tidak, itu kan berdasarkan dua alat bukti, ya, dua alat bukti ditambah atau dengan dua alat bukti ini timbul keyakinannya, iya kan? Nah, keyakinan ini juga sudah ada ukuran-ukurannya di dalam KUHP itu sekarang, ya, sehingga tidak lagi subjektif itu, ya. Nah, ini kan subjektif saya nih, kan gitu. Nggak bisa kita ukur masyarakat ini gitu. Nah, kemudian terkait juga dengan penahanan, ya, di mana pasal 21 KUHP kita sekarang itu kan orang-orang yang ditahan itu berdasarkan alasan subjektif daripada penyidik, yaitu dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Nah, itu sekarang sudah ada ukurannya di dalam KUHP, ya. Ukurannya apa? Ya harus dilihat, harus terlihat perbuatan nyata itu. Jadi dari tiga tadi ini harus bisa kita lihat bahwa memang ada perbuatan nyata bahwa kita tuh mau menghilangkan barang bukti, bahwa kita tuh mau melarikan diri, bahwa kita tuh mau mengulangi itu. Jadi harus ada dulu perbuatan nyatanya itu. Jadi tidak khawatir, ya kan? Yang namanya khawatir ya belum tentu Bapak khawatir. Saya nggak khawatir kan? Nah, itu salah satu reformasi hukum kita terkait dengan HPH itu ya, yang mana HPH kita ini kan terikat dalam KUHP atau segala tindakannya itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khusus pidana. Nah, untuk perdata, oh iyalah, jadi kan segala tindakan di dalam KUHP itu sudah APH dalam menegakkan tindak pidana itu sudah harus sesuai dengan Kitab Hukum Acara Pidana. Nah, di dalam perkara perdata, ya itu tadi yang saya bilang, itu juga sudah dilakukan reformasi hukumnya itu di dalam hukum acara perdata kita. Nah, cuma nggak disahkan itu kadang Pak, bingung juga kita. Omnibus Law nggak ada hal yang mendesak disahkan, gitu loh. Sementara itu kan krusial kan, ya kan? Di mana letak krusialnya, Pak? Makanya kalau sempat kemarin kerusuhan itu sampai ke pengadilan dibakar satu, stop negara kita nih Pak. Kalau istana dibakar Pak, bisa pergi ke kota wisata dulu. Udah kalian ngungsi dulu, kami pakai dulu jadi istana nih ke kota wisata. Tapi kalau pengadilan yang dibakar, aduh Pak, selesai lah Pak. Hukum itu langsung tak, apa mau jalan lagi sistem itu. Coba, kalau dibakar pengadilan itu. Hah? Kenapa? Saya bilang gitu.
karena tahanan itu punya masa berlakunya itu, tahanan itu. Tanggal apa? Waktu dia ditahan itu ada batasannya. Ya. Maka saya bilang, kalau istana yang disembeli kemarin itu paling panggil dulu kota wisata, kami dulu pakai klaster ini untuk istana dulu kan gitu. Ya itulah saya bilang. Artinya sistem itu masih jalan. Tapi kalau pengadilan dihantam kemarin, Mbak, selesai Pak. Dari Sabang sampai Merauke rusak sistem kita lakukan. Walaupun satu. Terus bagaimana dengan terbakar yang ya, kalau dokumen-dokumen yang masalah duit yang terbakar ya nggak ada masalah. Tapi kalau masalah apa surat penahanan orang yang terbakar itu jadi masalah, Pak. Iya kan? Iya, itu kan harusnya kan jadi gitu kan? Kan begitu. Jadi kan orang ditahan itu kan harus ada dasarnya, Pak. Ada dokumen hukumnya. Nah, makanya kalau itu yang terbakar, makanya kenapa dibilang kalau mau lihat negara itu baik atau tidak, lihatlah hukumnya dulu. Ya. Jadi kalau mau lihat negara itu baik atau tidak, lihat aja hukumnya. Makanya kalau mau rusak negara itu, ya rusak hukumnya. Hah? Ya memang begitu teorinya. Kembali Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, kemungkinan sudah bagus, tapi prakteknya itu yang tidak sesuai dengan yang dibuat di dalam undang-undang. Iya, itu memang begitu. Ya karena ya itu tadi pelaksananya sekolahnya sampai pagar satu. Kemudian karena yang dibilang Bapak ini tadi, ya kan? Apa sifat kodrat manusianya itu lebih tinggi terhadap uang itu. Ya memang itu kodrat ya, manusiawi ya. Lihat warna biru merah itu kan ya manusiawi ya Pak ya. Siapa sih nggak tergiur kan? Itu kodrat itu, manusiawi itu. Iya. Sekarang Bapak kumpul misalnya kasih saya 1 miliar ini, saya kan goyang juga saya berdiri di atas ini Pak. Betul, Pak. Saya berdiri goyang juga kan, itu kodrat, itu manusiawi. Ya. Jadi itu teorinya tadi tuh. Makanya Prof. Taverne itu ahli hukum dari Belanda itu pernah mengatakan bahwa berikan saya hakim yang baik, jaksa yang baik, polisi yang baik, dan advokat yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan saya hasilkan keputusan yang baik. Itu katanya. Jadi hukum itu tergantung kepada kelakuan daripada APH itu kan. Yang personnya ya Pak. Setuju Pak dosen. Itu pernyataan tegas daripada Prof. Taverne itu. Ya, ahli hukum Belanda itu. Baik buruk sekalipun hukum itu, bahkan tidak ada sekalipun. Sepanjang kalian kasih sama saya hakim yang baik, jaksa yang baik, polisi yang baik, dan advokat yang baik, saya hasilkan keputusan yang baik. Itu katanya. Demikian kita tutuplah perkuliahan kita ya. Ya Bapak Ibu yang di dalam Zoom ya. Siap, Baik Pak, Pak dosen, Pak. terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Pak, terima Oke. kasih. Ya, Pak. Terima kasih Pak dosen. Tunggu sebelum ditutup. Tunggu sebentar ya. Jadi minggu depan kita sudah UTS. Ya, habis UTS kelompok 1 persiapan untuk presentasi tugasnya. Nah, untuk soal UTS silakan menghadap ke Bu Rara. Saya sudah berikan soal UTS untuk minggu depan kepada Bu Rara. Nanti setelah perkuliahan ini
Bu Rara yang memberikan ke Bapak Ibu sekalian ya. Selamat mengerjakan. Saya mohon jangan ada yang pakai AI ataupun ChatGPT. Pakai logika. Pakai nalar. Ya. Siapa? Harus dilatih penalaran hukumnya. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Ya, Pak, terima kasih. Ya, Pak dosen, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih Pak dosen. Makasih banyak Pak. Kalau enggak Bu Lara isi dulu semuanya, kalau udah selesai baru di-share. Terima kasih Pak, izin share ke grup berarti ya.